Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 5C ingin menjelaskan mengenai pusat pertanggungjawaban. Untuk materi yang akan kita bahas terdiri dari pengertian dari pusat pertanggungjawaban, karakteristik pusat pertanggungjawaban, sifat pusat pertanggungjawaban yang akan dijelaskan oleh saudari Gaby. Kemudian ada cara kerja yang terdiri dari hubungan antara input dan output, pengukuran input dan output, dan juga efisiensi dan efektivitas yang akan dijelaskan saudari Siska. Materi selanjutnya ada peranan laba dan juga jenis-jenis pusat pertanggungjawaban yang akan dijelaskan oleh Adi Jaya dan juga Nurlisa Hanifah. Apa sih pusat pertanggungjawaban? Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang melakukan kegiatan mengolah input menjadi output yang dipertanggungjawabkan oleh seorang pimpinan. Dalam hal ini, organisasi merupakan kumpulan pusat pertanggungjawaban yang terlihat pada setiap kotak pada struktur organisasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa individu pada semua level di perusahaan memberikan kinerja secara memuaskan yang sejalan dengan tujuan umum perusahaan secara keseluruhan. Lalu, ada karakteristik pusat pertanggungjawaban. Menurut Sofyan Syafri Harahap, suatu pusat pertanggungjawaban mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, dibentuk untuk mencapai sasaran tertentu. Yang kedua, menggunakan input berupa bahan baku, tenaga kerja, dan jasa. Lalu yang ketiga, efisiensi dan efektivitas kerjanya dapat diukur. Adapun sifat pertanggungjawaban. 1. Mewujudkan satu atau lebih maksud atau cita-cita organisasi. Yang kedua, pusat tanggung jawab bertugas untuk mengimplementasikan strategi yang telah disusun oleh manajer senior dalam rangka mencapai cita-cita organisasi. Hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk mengoptimalisasi hubungan antara input dan output. Misalnya, departemen produksi, inputnya dalam bentuk bahan baku masih dapat dilihat pada produk jadi. Pengendalian berfokus pada bagaimana cara memanfaatkan input agar bisa menghasilkan output sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang diinginkan. Kemudian ada pengukuran input dan output. Umumnya, input yang digunakan dalam pusat pertanggungjawaban dapat diukur secara fisik, jam tenaga kerja, liter, kilogram, meter, dan lain-lain. Dalam sistem pengendalian manajemen, ukuran tersebut dinyatakan dalam satuan moneter atau uang. Pengukuran output tidak sama seperti pengukuran input. Input merupakan sumber daya yang digunakan dalam pusat pertanggungjawaban. Jadi, pasien rumah sakit ataupun murid di sekolah bukan merupakan input. Yang merupakan input adalah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti uang sekolah ataupun uang rumah sakit. Kemudian contoh output. Bagi organisasi berorientasi laba, target penjualan adalah sebuah output. Tetapi, besarnya target penjualan tersebut tidak dapat menyimpulkan hasil kinerja secara keseluruhannya. Masih ada kegiatan lain seperti kegiatan penelitian, pelatihan, dan promosi tahun ini yang bisa menambah kesimpulan apakah operasi di periode tersebut berjalan baik atau tidak. Lalu ada efisiensi dan efektivitas. Konsep input dan output dapat digunakan sebagai pembanding. Misalnya, poin A, pusat pertanggungjawaban A menggunakan jumlah sumber daya yang lebih sedikit, namun memproduksi jumlah output yang sama dari pihak B. Maka, unit dengan input yang lebih rendah atau biaya yang lebih rendah adalah yang lebih efisien. Kemudian poin B, pusat pertanggungjawaban A menggunakan sumber daya yang sama jumlahnya dengan B, namun memproduksi output dengan jumlah yang lebih besar. Pusat pertanggungjawaban A dikatakan lebih efisien dibanding pusat pertanggungjawaban B. Materi selanjutnya ada peranan laba pusat pertanggungjawaban, di mana laba merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas karena bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, tujuan utamanya adalah memperoleh laba yang memuaskan. Dan di mana laba merupakan selisih antara pendapatan atau ukuran output
dan biaya atau ukuran input yang merupakan ukuran efisiensi. Untuk pusat pendapatan itu sendiri merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Penjualan atau pesanan aktual diukur terhadap anggaran dan kuota, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas beban yang terjadi secara langsung di dalam unitnya. Akan tetapi, ukuran utamanya adalah pendapatan. Contohnya, Departemen Pemasaran atau Penjualan tidak berwenang untuk menentukan harga pokok ataupun harga jual produk yang dihasilkan. Akan tetapi, ukuran utama kinerjanya adalah pendapatan yang diperoleh dari pemasaran produk tersebut. Untuk jenis pusat pertanggungjawaban yang kedua, ada pusat biaya atau sering disebut juga sebagai pusat beban. Pusat biaya itu merupakan pusat pertanggungjawaban yang inputnya diukur dalam satuan moneter, tetapi output tidak. Dan juga pusat biaya memiliki dua macam. Yang pertama ada pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Hal ini sesuai dengan biaya yang terjadi, yaitu biaya teknik yang merupakan biaya yang jumlahnya dapat ditaksir secara pasti sesuai dengan output yang dihasilkan. Misalnya, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, suku cadang, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya kebijakan adalah biaya yang tidak dapat ditentukan secara pasti karena dikaitkan dengan kebijakan manajemen. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban tentang pusat laba dan pusat investasi. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Misalnya, pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Manfaat pusat laba menjadikan unit organisasi sebagai pusat laba dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan itu dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan dalam pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan lebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi kepada hal-hal yang lebih luas. Yang keempat, manajer karena hanya tunduk pada sedikit batasan dari korporat, lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Yang kelima, karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba memberikan pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Para manajer mendapatkan pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional, dan manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang tingkatnya lebih tinggi. Yang keempat, ada pusat investasi. Pusat investasi mengharuskan manajer dan karyawannya mengontrol pendapatan, biaya, dan tingkat investasi dalam pusat pertanggungjawaban. Karena manajer bertanggung jawab untuk keuntungan subunitnya, dan penggunaan modal atau investasi ke dalam subunitnya akan menghasilkan laba. Jadi, pusat investasi dalam suatu organisasi yang mempunyai pengendalian atas biaya dan pendapatan, serta pengendalian atas dana investasi agar memperoleh laba yang lebih besar. Kesimpulan. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada dua jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Biaya teknik adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar.
Definisi pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan hierarki. Pada tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja, dalam kurung worksheet, dan unit organisasi kecil lainnya. Dari sudut pandang manajer senior dan dewan direksi, perusahaan secara keseluruhan merupakan pusat tanggung jawab, meskipun istilahnya ini biasanya berkenan dengan unit-unit dalam perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pusat pertanggungjawaban. Apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.